Ya, ini tentu saja bukan harus ditutup-tutupi, tapi ini memang sesuatu yang harus dibahas karena kita atau setidaknya banyak di antara kita yang merasa bahwa momen Jumatan itu adalah sesuatu yang membosankan gitu. Banyak di antara kita yang akhirnya tertidur lelap di situ sampai ngorok dan lain sebagainya. Tapi tidak ada seorang pun yang berani untuk speak up dalam hal ini, padahal ya sesuatu yang harus diperbaiki ya harusnya diperbaiki saja kan. Jadi mengkritik itu adalah bagian dari membangun, tapi ya tentu saja ini akan dibenturkan dengan banyak cerita bahwa hari Jumat itu adalah rajanya hari, sedangkan khutbahnya harus didengarkan dan sebagainya. Ya tentu saja saya juga tidak akan mengambil generalisir bahwa khutbah Jumat itu membosankan. Saya juga kan pernah atau sering bahkan mendengar ceramahnya Agim di masa-masa kejayaan beliau. Jadi beliau itu, betapapun kita mendapatkan cerita-cerita miring soal bagaimana dia mengelola keluarga, beliau adalah seorang pembicara yang handal, seorang orator yang ulung gitu. Beliau bisa berbicara dengan sangat lembut, sangat santun, sangat mendayu-dayu, tapi pada detik kemudian beliau bisa langsung mengubah semuanya gitu. Menjadi ledakan-ledakan, hentakan-hentakan yang membuat hati orang-orang yang mendengar itu tiba-tiba langsung tertuju padanya dalam kondisi yang terkaget-kaget gitu. Beliau luar biasa. Dan maksud saya adalah kenapa khutbah Jumat tidak seperti Agim gitu atau tidak seperti penceramah-penceramah yang sangat luar biasa itu. Kenapa kebanyakan khutbah Jumat itu membosankan, membuat orang ngantuk dan lain sebagainya gitu. Dan apa yang membuat Agim menjadi orator yang handal itu, salah satu yang kemudian saya lihat itu adalah bahwa beliau selalu membawa tema-tema yang relevan gitu. Tema-tema yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi tema-temanya begitu masuk ke dalam jiwa kita itu adalah gara-gara relevan, gara-gara pas. Ketika kita misalkan lihat ceramahnya Habib Jafar, itu pun kenapa kita tertarik padanya, padahal beliau orator, bukan orator yang hebat, biasa-biasa aja. Iya, tapi karena beliau itu mampu membawa relevansinya dalam kehidupan sehari-hari atau dunia nyata saat ini yang sedang kita hadapi sekarang itu benar-benar bisa dijelaskan dengan penjelasan yang memuaskan kita atau memberikan penjelasan yang justru membuat kita penasaran, kan begitu. Nah, inilah yang kemudian hilang dalam kehidupan keagamaan kita atau kehidupan di dunia perkhutbahan kita gitu. Jadi kalau misalkan kita dengerin orang khutbah, ceramah, itu kalau di bulan haji itu ceritanya selalu sama. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari satu masjid ke masjid yang lain, pasti khotib akan mengangkat cerita Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, kemudian bagaimana pengorbanan mereka, kemudian bagaimana cerita-cerita di baliknya, kemudian yang semua itu sudah pernah kita dengar tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya lagi, dan minggu sebelumnya dan minggu sesudahnya tetap akan dibahas di masjid-masjid yang lain dan oleh khotib yang lain. Nah, ini kan maksud saya itu adalah sesuatu yang harus diperbaiki bersama gitu. Kenapa khotib selalu membicarakan tentang tema-tema yang abstrak, yang berlatar tentang masa lalu, dan kita sebenarnya tidak mengerti apa faedahnya kalau misalkan kita mendengar cerita ini selain dari formalitas agama gitu. Kenapa seperti itu? Bahkan ketika khotib melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa jamaahnya itu pada tidur semua di situ, atau ngelamun, atau main HP, atau berantem sama anaknya di situ juga, dia relatif tidak peduli gitu, relatif tidak berusaha untuk menarik simpati dan kemudian berteriak dengan lantang dan sebagainya. Kan Nabi juga kalau misalkan khutbah gitu, itu kadang-kadang juga matanya sampai merah gitu dengan hentakan-hentakan yang kuat gitu dalam berbicaranya. Kenapa tidak seperti itu gitu? Apakah ini urusan kemampuan dalam berbicara? Bukan, ini bukan soal kemampuan dalam berbicara, ini adalah masalah yang menyangkut kebanyakan kalangan beragama sekarang, yaitu relevansi. Kebanyakan orang-orang yang beragama atau yang naik sebagai orang yang agamawan itu berbicara soal akhirat, soal dunia di luar sana, soal sesuatu yang abstrak, soal yang kita berusaha untuk sekuat tenaga untuk menghubungkannya dengan realitas hari ini, tapi banyak diantaranya yang susah. Kita berbicara atau mereka berbicara tentang sabar itu ada sekian tingkatan, maka kita harus begini dan sebagainya gitu. Kemudian ayo kita sama-sama beriman dan bertakwa, tanpa mengejawantahkan apa yang dimaksud dengan iman dan takwa itu seperti apa, bagaimana kondisinya, dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai iman dan takwa di dunia modern saat ini. Kan kita tidak mendengar hal-hal yang semacam itu gitu. Kita tidak mendengar hal-hal yang relevan itu, dan karenanya otomatis otak kita akan mendorong kita untuk tidur gitu, kekurangan oksigen gitu. Kan ibaratnya gini lah Baraya. Baraya itu akan suka pada sebuah lagu yang lagu itu dianggap relevan buat kehidupan Baraya gitu. Lagu itu banyak yang bikin baper karena sesuai dengan realitas yang Baraya alami, kan begitu. Nah, begitupun khutbah Jumat atau obrolan seperti ini dan sebagainya itu bisa mendapatkan banyak perhatian dan menggugah banyak orang kalau itu relevan. Sebenarnya potensi khutbah Jumat itu sangat-sangat besar gitu. Jadi bayangkan saja Baraya, misalkan di Indonesia itu ada sekitar 280 juta manusia, 87%-nya
menurut survei, menurut data yang legal itu adalah Muslim. Dan karena itu, maka Muslim itu karena sudah memiliki peraturan-peraturan dalam agamanya, maka dia seharusnya bisa memajukan negaranya dan membuat agamanya itu harum, membuka peradaban dan sebagainya, misalkan. Tapi kan itu tidak terjadi gitu. Kenapa di dunia Islam itu masih banyak orang yang buang sampah sembarangan, masih banyak suami yang melakukan KDRT kepada istrinya, masih banyak penipu-penipu berkeliaran di mana-mana. Teman sendiri banyak yang nipu kita gitu. Kalau ngutang udah nggak mau bayar dan sebagainya gitu ya. Kenapa juga di antara kita itu banyak sekali orang-orang yang tidak jujur? Kenapa di antara pejabat-pejabat kita banyak yang korupsi? Ketika kita misalkan masuk ke pasar-pasar tradisional, kita menemukan ada sampah bertebaran di mana-mana, berlumpur, kotor, bau dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke tempat-tempat pemerintahan, bersih sih di sana, tapi orangnya kotor-kotor semua dengan pikiran dan otak yang kotor semua, dengan uang yang kotor-kotor juga semua. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah kita adalah negara Muslim? Seandainya kita menggunakan yang tadi itu, bahwa setiap sepekan sekali khutbah Jumat itu digunakan untuk menggelorakan kembali iman kita, menggelorakan kita moral kita, kan itu sebenarnya bisa menjadi satu peluang agar kita menjadi negara yang lebih baik. Ya, tapi gimana? Ya, seandainya khutbah-khutbah Jumat itu relevan buat kehidupan sehari-hari. Misalkan tema khutbah Jumat itu adalah teman-teman, mari kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan ini karena ini adalah bagian dari agama kita, bla 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 dan sebagainya gitu. Atau mari kita hindarkan korupsi atau hal dan sebagainya. Kan seharusnya itu, tetapi kan tidak gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat agama atau kebanyakan agama-agama memang ada acara mingguan di mana mereka itu ngobrol satu sama lain. Dalam hal ini agama Islam misalkan seminggu sekali orang-orang itu diminta untuk berkumpul bersama-sama mendengarkan khotib ngomong. Biar apa? Ya karena gini, sebagian besar orang itu tentu saja tidak bisa memotivasi dirinya sendiri. Sebagian besar orang itu tidak bisa men-charge iman dan moralnya sendiri, dan karena itu maka dia membutuhkan faktor-faktor eksternal. Karena itu pembicara-pembicara setiap minggu harus datang untuk memberikan kepada mereka pencerahan, untuk memberikan kepada mereka charge iman itu, untuk memberikan kepada mereka pengingat-pengingat. Nah, pengingat-pengingat itu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari ini, bahwa misalkan sekarang ada teknologi canggih yang harus dikejar, bahwa sekarang itu ada pemerintahan korup yang harus diatasi, bahwa di dunia sekarang ini ada penuh mafia yang harus kita lawan dan sebagainya. Nah, harusnya khutbah Jumat itu bergerak ke arah sana gitu. Tapi kan itu urusan duniawi. Nah, agak susah memang kalau misalkan ngomong sama orang-orang sekuler itu. Ini kan urusan duniawi. Jadi masalah korupsi, masalah kebersihan, masalah sampah itu kan urusan duniawi, bukan masalah akhirat. Nah, itu kesalahan berpikir Baraya. Jadi banyak di antara orang-orang kita itu yang berpikir bahwa dunia dan akhirat itu adalah dua proposisi yang bertentangan gitu. Jadi kalau misalkan kita berusaha untuk mengejar duniawi, maka akhirat akan tertinggal gitu. Kalau misalkan kita fokus ke akhirat, maka dunia secara otomatis juga akan hilang dan sebagainya. Bahkan sumber-sumber yang populer menyebutkan bahwa kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat gitu. Ya itulah susah ngomong sama orang-orang sekuler itu, tapi saya jelaskan begini Baraya. Dunia dan akhirat itu bukan kita pahami sebagai dua pihak yang berlawanan atau dua tema yang bertentangan, tetapi harus kita lihat sebagai kausalitas, harus kita lihat dari sebab akibat gitu. Jadi akhirat itu bisa baik kalau di dunia kita itu baik, dan akhirat kita itu hancur kalau di dunia kita itu hancur gitu. Jadi maksudnya adalah apa yang terjadi di akhirat adalah akibat dari apa yang terjadi di dunia. Maka kita tuh harus sebaik-baiknya hidup di dunia gitu untuk menggapai akhirat, karena kita tidak mungkin bisa memperbaiki akhirat di akhirat. Kita hanya bisa memperbaiki akhirat itu di dunia gitu. Ya ini buat orang yang beriman maksudnya ya. Jadi jangan ini amalan akhirat, ini amalan duniawi. Gak ada ceritanya seperti itu. Semua amalan duniawi yang baik itu akan mengantarkan kita pada akhirat yang baik juga, dan semua amalan yang buruk di dunia akan mengantarkan kita pada nasib di akhirat yang buruk gitu. Nah, maka dalam hal ini khutbah Jumat itu harus menggebu-gebu atau harus relevan atau harus sesuai dengan realitas, karena realitas itu adalah masalah yang dihadapi oleh orang-orang zaman sekarang gitu. Dan dari situlah kita harus masuk untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang tentang bagaimana seharusnya kita hidup gitu. Nah, makanya seminggu sekali, bayangkan seandainya seminggu sekali orang-orang di Indonesia itu diceritakan tentang misalkan kita harus tetap untuk tidak korupsi, kita tidak boleh menjadi penipu, bahwa kita harus menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah yang sangat bagus tanpa kita harus menghindar darinya, dan ada banyak cerita-cerita seperti itu yang disampaikan gitu. Dan itu harus relevan dengan kehidupan gitu. Bukan tema-tema yang
tema-tema jadul dari buku jadul yang disampaikan dengan ceramah yang ala jadul gitu, disampaikan juga dengan teknik yang jadul. Please lah, hidup di dunia sekarang itu adalah cerita tentang masa depan kita, bukan mengulang-ulang apa yang terjadi di masa lalu. Misalkan Idul Kurban yang kemarin gitu kan, saking tidak relevannya khutbah-khutbah itu yang mengulang cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi di situ, tetapi kita mengabaikannya gitu, karena memang tidak ada yang men-charge itu gitu. Jadi misalkan begini, ini sudah menjadi fenomena umum di Indonesia. Kalau khutbah, Idul Adha itu di komplek-komplek yang sangat besar, komplek-komplek yang elit, komplek-komplek yang mewah gitu, sapi-sapi itu gede-gede, embeknya juga yang luar biasa gitu, yang disembelih di situ. Dan akhirnya apa? Setelah disembelih, daging-daging itu bingung mau dibagikan kemana, karena komplek itu semuanya kaya raya gitu. Dan di sisi lain, di tempat lain, itu ada satu kampung, satu desa yang bahkan tidak menyembelih tidak menyembelih sapi, karena tidak ada yang berkurban di situ. Dan akhirnya orang-orang di situ tidak merayakan Idul Kurban seperti seharusnya gitu. Hal yang semacam itu kan ini masalah, dan hanya segelintir orang yang akhirnya berpikir ayo kita bikin kurban yang sampai ke pelosok dan sebagainya, kan akhirnya sangat sedikit untuk itu. Inilah masalahnya, Baraya. Jadi kita itu berhadapan langsung dengan masalah-masalah itu, tetapi kita tidak menyorotinya karena kita berbicara, kita berkhutbah tentang sesuatu yang terjadi di luar sana, nun jauh di sana, ada di belakang sana, dan berbicara dengan sesuatu yang sangat abstrak gitu. Coba yang realitas hari ini, bagaimana cara mengatasi kesenjangan masalah kurban itu gitu. Atau misalkan begini, kan di dalam Islam itu, kalau misalkan Baraya berkurban, atau kalau Baraya memang harus memakan daging hewan lain, maka Baraya sebisa mungkin harus memberikan sesedikit mungkin rasa sakit pada hewan-hewan yang dimaksud itu. Makanya ada syariah penyembelihan, di mana syariah itu harus begini dan begitu, yang memastikan syaraf rasa sakit dari hewan itu putus sebelum dia bisa merasakan rasa sakit yang berlebihan gitu kan. Makanya ada aturannya harus begini, ini harus putus dan sebagainya. Dan memang secara ada beberapa penelitian ilmiah yang menyebut dengan penyembelihan cara seperti itu, maka hewan tidak merasakan sakit karena memang syarafnya udah putus duluan, begitu kan. Nah, tapi kan coba lihat realitas sekarang gitu. Ada sapi yang sampai lari ke sana ke sini, ada sapi yang memberontak, yang karena memang di situ tidak dikelola dengan baik. Ada penyiksaan-penyiksaan yang sengaja atau tidak sengaja terjadi di situ gitu. Atau kalau misalkan kita lihat ayam untuk konsumsi kita sehari-hari gitu, saya sering pas makan ayam tuh ternyata cekernya patah gitu, ternyata sayapnya patah. Ya ternyata karena si ayam itu dari peternakannya sampai dibawa ke pasarnya dalam kondisi yang berdesak-desakan, terus apa segala rupa, itu ternyata mendapatkan banyak sekali penyiksaan. Kenapa itu gak disorot gitu? Padahal itu kan menentukan halal dan haramnya makanan kita. Ingat, kalau misalkan kita makan ayam tapi ayam itu ternyata mati dalam kondisi yang tersiksa, itu kan sebenarnya bisa menjadi haram buat kita gitu. Atau mati tidak dalam kondisi disembelih, tapi karena misalkan direbus gitu, dan itu sering terjadi. Nah, itu yang dibahas itu gitu. Sehingga kan kita misalkan ada di mana-mana gitu. Kalau negara-negara luar tuh untuk menyembelih hewan tuh atau untuk memakan hewan tuh itu benar-benar manusiawi gitu. Jadi tidak merasakan sakit, tidak apa dan sebagainya. Kenapa kita orang-orang Islam yang jelas memiliki aturan tentang itu justru malah mengabaikannya? Justru malah penyembelihan sapi itu nampak kejam, penyembelihan hewan ayam itu nampak kejam dan sebagainya, tidak sesuai syariah dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Ya itulah karena khutbah-khutbah kita yang seminggu sekali tidak relevan, khutbah-khutbah kita yang seminggu sekali itu tidak didengarkan, khutbah-khutbah kita yang seminggu sekali itu hanya berbicara tentang sesuatu yang abstrak yang berasal dari masa lampau. Maka itu harus dirubah semuanya. Agar apa? Agar Indonesia itu menjadi baik, karena 87% orang-orang Islam di Indonesia itu harus mendapatkan asupan materi yang menjaga keimanan mereka, menjaga ketakwaan mereka, menjaga motivasi mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, kemarin waktu saya ngobrol sama Coki Pardede, beliau itu kan suka mengajukan lelucon-lelucon yang halus gitu, lembut tapi tajam gitu dan nyelekit gitu. Nah, salah satunya itu adalah dia katakan kurang lebih seperti ini. Di Indonesia, kaum minoritas itu hanya bisa menghargai gitulah ya. Jadi sebenarnya gambaran yang lebih umum atau gambaran yang lebih detail terkait dengan pernyataan ini atau lelucon ini adalah bahwa di Indonesia tercinta ini ada sekelompok orang yang mengaku dirinya sebagai mayoritas atau menganggap dirinya sebagai mayoritas, yang minta dihargai lebih, yang minta dihormati lebih, yang minta supaya ditoleransi dan sebagainya. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang menyakitkan pihak lain dan sebagainya, tapi mereka tidak tersentuh
oleh hukum. Jadi kalau misalkan mereka dituntut, mereka kebal, tapi kalau mereka menuntut orang lain, misalkan penistaan agama, maka orang yang dimaksud itu langsung masuk penjara gitu, yang hal-hal yang semacam itu. Kemudian mereka bikin berisik, mereka bikin keributan, mereka bikin kegaduhan dan sebagainya, dan mereka dibiarkan saja. Sedangkan kalangan minoritas itu hanya bisa menghargai, menghormati, karena diintimidasi dan dipersekusi tanpa mereka bisa melakukan apa-apa. Bikin tempat ibadah susah, bikin kumpul-kumpul susah, dan lain sebagainya gitu. Nah, kelompok mayoritas yang mereka maksud atau yang dia maksud kemungkinan besar, tidak harus selalu, tapi kemungkinan besar itu adalah umat muslim di Indonesia, karena memang mayoritas. Sedangkan yang disebut sebagai kelompok minoritas itu adalah orang-orang non-Islam di Indonesia. Nah, apakah benar seperti itu? Di episode ini saya pengen membantah pernyataan dari Pak Coki Pardede bahwa sebenarnya mayoritas tidak melakukan persekusi, mayoritas tidak melakukan intimidasi dan hal yang semacam itu. Yang terjadi itu adalah ada orang-orang tertentu, para pembajak-pembajak, anak buah Dajjal yang merusak agama, dan kemudian mereka melakukan persekusi dan intimidasi dan kekerasan dan diskriminasi kepada pihak-pihak yang lain. Bagaimana ceritanya? Gak usah pakai intro-introan gini aja lah, langsung kemarin ada contoh yang sangat-sangat jelas gitu. Jadi di Indonesia itu ada ormas yang namanya Muhammadiyah, itu gak boleh sholat id berjamaah di tempat-tempat tertentu. Nah, ini kan, ini sholat id nggak boleh, ini kan benar-benar keterlaluan. Maksudnya gini Baraya, Muhammadiyah itu adalah salah satu ormas paling besar se-Indonesia. Kalau seluruh non-muslim di Indonesia digabungin jumlahnya, itu nggak sama banyaknya dengan Muhammadiyah. Itu Muhammadiyah jauh lebih besar daripada itu. Dan didirikannya sama pahlawan nasional. Kemudian mereka bikin jaringan sekolah, bikin jaringan rumah sakit, ada koperasi, ada apa-apa. Mereka semuanya sudah berdedikasi untuk Indonesia, dan mereka didirikan oleh pahlawan nasional. Dan kemudian mereka juga mencetak menteri, mencetak ketua DPR, MPR, dan sebagainya. Bahkan misalkan Jenderal Sudirman itu kan sebenarnya juga adalah kader Muhammadiyah, dan dengan seonggok sebanyak itu dedikasinya, kontribusinya buat Indonesia, mereka mau sholat id aja nggak boleh. Bukan hanya nggak boleh, sesudah itu ada ancaman pembunuhan, halal darahnya orang-orang Muhammadiyah karena sholat idnya beda hari. ya seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya ini sebenarnya bukan kelompok mayoritas terhadap minoritas. Ini adalah kelompok anak Dajjal terhadap orang-orang yang berbeda pandangan dengan dirinya gitu. Itu saja masalahnya. Jadi contohnya gini lah Baraya, kan orang-orang Kristen sekarang, orang-orang Hindu, orang Buddha, ya orang Konghucu itu sering dalam tanda kutip belagu karena kami itu dipersekusi, kami itu didiskriminasi, kami bikin tempat ibadah nggak boleh dan sebagainya gitu ya. Nah, hujatan-hujatan yang pernah dialami oleh orang-orang non-muslim di Indonesia itu jauh lebih sedikit daripada hujatan yang dilakukan oleh anak-anak Dajjal itu kepada kaum muslimin. Jauh lebih banyak. Jadi misalkan gini, ada orang awam ceritanya mau ikut pengajian Gus Miftah, dikafir-kafirin, gak boleh, itu kalangan liberal. Lihat tuh Deddy Kobuser mualafnya aja lewat jalur liberal, gak boleh yang kayak gitu, pindah. Terus yaudah mau ngaji ke Felix Yeo, gak boleh, sesat itu Hizbut Tahrir, itu aliran sesat, itu teroris. Waduh, pindah lagi ke Ustadz Basalama, gak boleh, itu Wahabi, itu luar biasa orangnya, bikin Indonesia akan menjadi kacau, Indonesia akan menjadi seperti Suriah yang terjadi perang-perang terus-terusan seperti itu. Pokoknya mah Baraya mau ikut pengajian siapapun itu pasti dianggap sesat, dia dihujat, dijelek-jelekin, dianggap liberal, dianggap Islam Nusantara, dianggap Syiah, dianggap kelompok ini, itu, dan sebagainya. Dan makian hujatan terhadap orang-orang yang seperti itu lebih kuat daripada terhadap orang-orang non-muslim di Indonesia. Percayalah seperti itu. Bahkan ini Ustadz Abdul Somad, ya Baraya tentu saja tahu ya, Ustadz Abdul Somad itu pernah dianggap sesat oleh seorang yang ngakunya ulama dari Sumatera. Itu sesat, dia itu zolim, dia itu antek dan sebagainya, hanya gara-gara beda pendapat dengan kelompok anu gitu. Nah, jadi Baraya ini yang non muslim, please lah ya, jangan sok-sokan dengan mengatakan kami dipersekusi, kami dihujat dan sebagainya. Kaum muslimin jauh lebih dihujat oleh kelompok-kelompok yang aneh-aneh itu, yang mengaku dirinya seagama tapi ya kayak gitu kelakuannya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah kalau misalkan Baraya Kristen, kalau Baraya Hindu, kalau Baraya Buddha kemudian merasa dipersekusi, Baraya masih beruntung. Kenapa? Karena Baraya masih ada di lingkungan itu, masih ada di komunitas itu. Baraya tahu agamanya apa dan siapa yang mempersekusinya. Baraya tahu siapa yang bikin kegaduhan, siapa yang bikin kedamaian, itu Baraya tahu. Baraya bisa lari ke mana, ke komunitas mana, ke tempat ibadah mana, Baraya bisa tahu itu. Tapi orang-orang muslim itu gak bisa. Karena yang mempersekusinya itu adalah di kelompok yang ngaku dirinya sebagai orang Islam.
Itu parahnya itu. Makanya orang-orang Islam bingung, saya mau pengajian di mana tetap aja dipersekusi, dihujat, dijelek-jelekin, dianggap sebagai kelompok kadrun lah, dianggap kelompok liberal lah, dianggap ini itu dan sebagainya. Coba ini kenapa misalkan kaum muslimin bisa sampai segini? Ini analisis yang sangat sederhana gini lah ya. Kemarin itu kan yang saya barusan bilang itu, Ustadz Abdul Somad itu dianggap sesat, dianggap ya yang kayak gitulah. Kenapa? Hanya gara-gara perbedaan pendapat bahwa satu pihak mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas arasy di langit ketujuh, yang satu lagi mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, tidak bertempat dan tidak tergantung pada tempat tinggal. Nah itu doang gitu. Emang masalahnya apa? Ya kan sebenarnya itu gak ada masalah. Kan di dalam Quran, di dalam sunnah itu memang semuanya ada dalilnya, ada penjelasannya. Misalkan ada orang yang menyebut bahwa Allah lebih dekat daripada bahkan lebih dekat daripada urat nadinya. Itu kan ada penjelasannya, itu ada dalilnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu ada duduk di atas arasy, beristiwa di atas arasy misalkan. Itu ada dalilnya. Allah ada di mana-mana gitu ya kan, karena hadapkan wajahmu kemana pasti di situ ada wajah Allah gitu kan. Itu pun ada dalilnya. Jadi semua itu dalil. Kalau misalkan terjadi pertentangan di sana, yang benar itu di mana, dekat dengan urat nadi atau ada di luar sana gitu. Yang sebenarnya terjadi itu adalah semuanya, tiga-tiganya keterangan itu adalah majas. Penjelasan karena Allah tidak terbatas, tidak terbayangkan, tidak terpikirkan, tetapi harus dijelaskan dalam sebuah teks yang tentu saja sangat terbatas. Dan karena itu, maka itu menghasilkan sebuah majas yang niscaya tidak mungkin bisa dihindarkan. Kan seperti itu. Dan di dalam Al-Quran itu disebut sebagai ayat mutasyabihat, dan memperdebatkan ayat mutasyabihat itu orang-orang sesat. Itu teksnya begitu. Jadi gak usah diperdebatkan Allah apakah dekat dengan diri kita lebih dekat daripada urat nadi, atau Allah itu ada di atas langit dan sebagainya. Gak usah diperdebatkan. Ini bukan hanya diperdebatkan, tafsiran-tafsiran itu kemudian dijadikan sebagai landasan untuk menghujat dan menganggap sesat kelompok yang lain. Kelompok itu sesat karena menganggap bahwa Allah ada di mana-mana gitu. Kelompok yang ini sesat karena menyebut bahwa Allah itu tergantung pada tempatnya. Gak ada, semuanya itu adalah ayat mutasyabihat. Gak usah diperdebatkan, ngapain juga sih seperti itu. Tapi ya itu, gara-gara itu jadi ada ayat, ada agama Islam, kemudian ditafsirkan oleh satu orang. Nah, orang itu kemudian memuja, menyembah tafsirnya sendiri, sehingga ketika ada orang yang tafsirnya berbeda dengan dirinya, itu dianggap sesat. Nah, itulah orang-orang Islam. Makanya orang-orang Kristen, daripada misalkan ya orang Hindu, orang Buddha, daripada menganggap kami orang-orang Islam itu mendiskriminasi, lebih baik kasihanilah kami. Karena kami itu capek, dianggap sesat, dianggap apa, hanya gara-gara tafsiran. Tafsiran itu kan hasil logika mereka. Tafsiran kami itu berbeda sama tafsiran dari kelompok-kelompok yang menuduh sesat itu. Gitu. Ngeri kan? Atau contoh lain lah, yang di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu bentroknya nggak beres-beres. Salah satu alasannya bentrok mereka itu apa? Gara-gara perdebatan antara Sunni dan Syiah gitu. Jadi orang Sunni itu menganggap Syiah itu sesat sehingga harus dibantai. Orang Syiah juga harus melakukan seperti itu. Kemudian muncullah cerita-cerita, muncul hoax-hoax, berbagai narasi yang berlebihan dan sebagainya. Ini terang nggak sih? Yang semua itu sebenarnya mereka perdebatkan. Perdebatannya apa? Apa itu dalam perdebatan tema Islam? Oh bukan ternyata. Karena misalkan yang satu ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang satu ngaku Syiah. Syiah tidak pernah ada namanya di dalam Quran, tidak ada dalamnya hadis, tidak ada di mana-mana. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga adalah konsep baru. Abad ke-10, abad ke-11 yang baru muncul. Di dalam Quran tidak ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam hadis tidak ada. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, tidak ada satupun yang pernah menulis kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, tidak ada satupun yang pernah mengatakan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau Imam al-Maturidi atau misalkan Wasil bin Atha dan sebagainya, tidak ada satupun di antara mereka yang pernah menuliskan ada istilah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di sana itu perang, yang satu kami Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya akidah yang benar, yang satu kami Syiah hanya kami yang benar gitu. Padahal itu nggak ada di dalam Quran dan Sunnah. Jadi apa? Jadi mereka sebenarnya memperdebatkan bukan agama Islam, mereka memperdebatkan tafsiran-tafsiran. Kemudian yang ikut tafsiran kami bikin kelompok, yang ikut tafsiran itu bikin kelompok di situ, lalu kita perang satu sama lain memperebutkan klaim kebenaran. Coba sekarang misalkan ya di Indonesia itu NU sama Wahabi itu dua-duanya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata NU kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana-mana dituliskan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Yang Wahabi juga ngaku-ngaku seperti itu. Padahal nggak ada dalilnya.
Ya karena apa? Karena mereka tafsirkan sendiri agama, kemudian mereka identifikasi, ayo gabung ke kelompok kami untuk berperang lawan kelompok yang itu sesat, dolalah, liberal, dan hal-hal yang semacam itu. Begitu pun hal yang sebaliknya gitu. Nah, itu sengketa itu jauh lebih parah. Makanya kemarin misalkan Ustadz Basalamah nggak boleh ceramah di Masjid Al-Jabar gitu. Karena apa? Itu kelompoknya lain gitu. Karena apa? Karena yang diajarkan pun sebenarnya bukan ajaran Islam. Yang diajarkan itu adalah kelompok ini benar, kelompok itu salah gitu. Ya kayak gitu kurang lebihnya. Nah, jadi sebenarnya kelompok yang benar itu mana, yang dalam Islam yang benar itu mana? Ini gampang Baraya, kalau misalkan mau mengidentifikasi itu gampang sebenarnya. Yang pertama nih, dalam Islam itu, kalau misalkan ada pertentangan, ada perbedaan pendapat, Islam yang asli itu, karena di dalam Qur'annya jelas, di dalam hadisnya jelas, kalau ada pertentangan, kembali ke Qur'an dan Sunnah. Nah, kalau versi pembajak Islam itu enggak. Kalau ada pertentangan, jangan kembali ke dalam Quran dan Sunnah. Karena kalau misalkan kembali ke dalam Quran dan Sunnah, nanti kamu kan nggak akan ngerti Al-Quran itu kayak gimana. Makanya harus sesuai dengan tafsir ulama kami. Nah, jadi yang ini tafsir ulama kami, yang itu tafsir ulama kami, lalu berantem gitu. Nah, itu perbedaan antar Islam asli, kembali ke Quran dan Sunnah, ngelawan Islam pembajak, yang jangan kembali ke Quran dan Sunnah. Kamu nggak akan tahu apa-apa, nggak bisa baca, ini cuma bisa terjemahannya kan. Harus ikut tafsiran ulama kami. Nah, itu perbedaan pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, Islam yang asli itu mempermudah segala sesuatu. Itu dalilnya sudah jelas, itu prinsip dalam Islam. Kalau ada yang mempersulit dalam agama, itulah yang akan dihancurkan, itulah yang akan dikalahkan. Begitu kan? Nah, kalau pembajak, versi pembajak yang tadi itu, oh, kalau kamu mau belajar Islam, kamu harus ke ulama yang ini, yang bersanad, begini, ngaji sekian lama, harus mulai dari balago, yang begitu dipersulit gitu. Jadi untuk melakukan kebaikan versi Islam saja, itu harus panjang gitu prosesnya. Kayak gitu. Karena apa? Karena mereka mempersulit. Kenapa mereka mempersulit? Ya banyaklah alasannya ya. Karena ketidaktahuan, karena apa? Karena mereka butuh uang, sehingga mereka itu membutuhkan agar mereka bisa berfatwa dan dapat pekerjaan, maka mereka harus ditanya dan sebagainya. Ada banyaklah alasan untuk mempersulit agama ini gitu. Sehingga agama Islam itu dianggap sebagai agama yang sulit dan tidak realistis gitu. Kemudian ciri berikutnya dari Islam ngelawan Islam bajakan itu yang seperti apa? Islam yang bajakan itu mereka nggak makmur gitu. Kan gini Baraya, di dalam dalilnya itu jelas. Jadi siapapun orang yang berusaha untuk sedekat mungkin dengan syariat Islam, sedekat mungkin dengan Islam, maka dia pasti hidupnya makmur, hidupnya pasti sejahtera, hidupnya pasti akan baik-baik aja. Dia akan mendapatkan masalah, tapi dia pasti bisa mengalahkan masalahnya. Itu dalilnya jelas. Dia pasti akan menjadi sejahtera. Nah, kalau misalkan ada sebuah bangsa yang katanya menerapkan syariat Islam, tapi malah tidak sejahtera, itu berarti palsu, itu berarti bajakan gitu. Kan janjinya seperti itu. Lah kenapa janjinya seperti itu? Kan misalkan ya di dalam Al-Quran, ini hal yang sederhana aja. Misalkan surat Al-Quran yang paling panjang itu adalah surat tentang ekonomi. Jadi kalau misalkan Baraya misal Baraya misalkan pinjam meminjam, bikin transaksi dengan orang lain, itu harus dicatat. Nah kan kayak gitu kan. Nah akhirnya apa? Memunculkan ilmu ekonomi, memunculkan ilmu akuntansi. Jadi ilmu ekonomi dan ilmu akuntansi itu dalam Islam itu adalah kewajiban, karena mengaplikasikan ayat itu harus dengan ilmu. Jadi perintahnya di dalam Quran dan Sunnah, maka kita harus menjalankan dengan ilmunya, kan gitu. Jadi Islam yang asli itu karena harus pasti sejahtera, karena semua ilmu itu sudah ada perintahnya di situ, tinggal dikembangkan. Nah, Islam yang bajakan itu tidak seperti itu. Hidupnya sengsara, hidupnya apa? Karena apa? Karena mau belajar ilmu ini, belajar ilmu itu, nggak boleh, karena itu adalah ilmu duniawi. Nah, yang seperti itu kan? Ya, itu ada sekularisme, ada dikotomis yang seperti itu gitu. Kemudian apa bedanya lagi Islam asli dengan Islam bajakan? Islam asli itu kalau nemu dalil, misalkan kalau nemu Quran gitu ya. Nah, Quran itu yang pertama dibaca, dipahami, dilaksanakan, lalu diajarkan kepada pihak lain. Itu prinsipnya Islam yang asli. Kalau nemu Quran, nemu hadis, dibaca, dipahami, kemudian diaplikasikan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baru disampaikan kepada pihak lain. Itu Islam yang asli. Islam yang bajakan, yang palsu, yang banyak orang-orang yang sekarang itu, Islam itu kalau nemu Quran, dibaca, kemudian dihafalkan, kemudian ditafsirkan, setelah ditafsirkan diperdebatkan, diaplikasikan nggak ada aplikasinya. Makanya banyak pesantren-pesantren ya di Indonesia gitu ya, baca Quran diperdebatkan panjang, perdebatan tafsirnya itu, tapi sampah ada di mana-mana di lantai.
Karena apa? Karena nggak pernah diaplikasikan. Cuman dibaca, ditafsirkan, diperdebatkan, nggak pernah diaplikasikan. Itu adalah Islam yang pembajak. Dan Islam pembajak itulah yang pada akhirnya nyerang kelompok lain. Ini sesat, ini sesat, ini sesat. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang Kristen, ada orang kami dipersekusi dan sebagainya. Sedepersekusi apapun, misalkan orang-orang Kristen nggak boleh bangun gereja ya. Di Madura ada orang yang ngaku Islam, orang yang sudah syahadat, karena dituduh Syiah, dia diusir dari kampung halamannya, termasuk bayi dan anak-anak balita, diusir semuanya. Sampai sekarang, mungkin ya, sampai sekarang itu tinggalnya di pengungsian gitu. Gara-gara apa? Gara-gara dia tafsirannya itu adalah bikin pikiran sendiri, namanya Syiah, dilawan sama yang bikin tafsiran sendirinya itu namanya Sunni. Ya gitu aja berdebat. Jadi ya akhirnya berantem sendiri gitu, kemudian menghujat, kemudian akhirnya orang-orang Islam tidak maju, tidak berkembang, malah bikin keributan dan sebagainya gitu. Waktu saya SD kelas 4 atau kelas 5, saya mendapatkan sebuah ulangan yang sampai sekarang sangat memorable, sangat dikenang, sangat diingat, yaitu ada soal IPA 10 biji yang saya isi dengan saya sangat percaya diri. Saya yakin pada waktu itu saya mendapatkan nilai sempurna. Tetapi ketika nilai soal dibagikan, hasilnya tidak sempurna, yaitu hanya 9,5. Saya kok bingung, kenapa cuma 9,5? Ternyata ada soal nomor 4 atau 6 ya. Soal nomor 6 yang ternyata nilainya cuma setengah. Pas dicek, itu di situ ada pertanyaan, jelaskan bentuk paruh burung pemakan daging. Nah, begitu. Ternyata jawaban saya itu dianggap keliru atau setengah ketika saya menjawab membengkok ke bawah. Emang apa kan bentuk paruh burung pemakan daging ya membengkok ke bawah, saya pikir. Jadi saya nanya ke ibu guru, protes pada waktu itu istilahnya mah. Ibu guru maaf, kenapa nilai saya di sini setengah padahal jawabannya benar, bentuk paruh burung membengkok ke bawah. Lalu si ibu guru mengatakan dengan tenang bahwa iya cuma setengah karena jawabannya harus 2, yaitu melengkung dan kuat. Terus saya pada waktu itu juga rada komplain sedikit, ibu maaf, kan kuat itu sifat, bukan bentuk. Kan ditanyakannya bentuk paruh burung pemakan daging. Terus si ibu guru kemudian mengatakan bahwa oh tidak, ini di buku juga ada seperti ini. Di buku memang ditulisnya melengkung dan kuat. Begitu. Nah, dari situlah saya akan akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan bahwa belajar itu ternyata tidak harus selalu menyenangkan, karena belajar itu harus sesuai dengan isi buku, teks per teks, kata per kata, huruf per huruf. Jadi ketika misalkan kita melenceng sedikit, misalkan melengkung dirubah menjadi membengkok, itu salah, dan kemudian di situ ada kuat, dihilangkan kuatnya karena memang itu tidak relevan dengan pertanyaan, maka walaupun pernyataan saya benar tetapi menjadi salah kalau tidak sesuai dengan buku, kan begitu. Tapi dari situ pula lah pada akhirnya saya menyadari bahwa guru-guru yang tekstual itu sebaiknya jangan mengajar, atau kalaupun mereka harus mengajar, mereka harus mengubah gaya, pola, dan pendekatan mereka dalam memahami teks. Karena memahami teks itu tidak harus benar-benar sesuai dengan tekstualnya, literalnya seperti itu, karena pemahaman atas konteks, pengetahuan atas variabel yang lain itu benar-benar lebih menentukan daripada hanya sekedar teks. Di episode ini kita akan menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar sesuai teks itu bukan hanya salah tetapi juga menyesatkan. Jadi please jangan menjadi guru atau baraya yang bertemu dengan guru semacam itu. Lebih baik sama-sama untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang seperti itu. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Pendiri Mu'tazilah, aliran liberal dalam Islam, itu dikenal sebagai orang yang sangat pandai dalam berlogika. Tetapi suatu kali dia bertemu dengan satu yang sangat membahayakan, yaitu ketika dia ada dalam sebuah perjalanan dan mengikuti sebuah karavan panjang, di tengah jalan dicegat oleh kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang sangat tekstual, kelompok yang melihat Quran dan Sunnah hanya berdasarkan teksnya itu saja, sehingga mereka mudah sekali menumpahkan darah, melakukan pembunuhan kepada orang lain, mudah dikafir-kafirkan, dan kalau sudah dikafir-kafirkan dibunuh pula. Ya kurang lebih itulah ideologi yang dianut oleh orang-orang ISIS.
sampai sekarang. Nah, Wasil bin Atha pada waktu itu juga kebingungan karena murid-muridnya pada waktu itu menjadi semakin panik gitu. Ketika akhirnya kafilah itu diberhentikan di bagian paling depan, dan kemudian orang paling depan itu diinterogasi satu demi satu pertanyaan-pertanyaan yang sedikit saja pertanyaan itu menghasilkan jawaban yang salah, maka Khawarij pasti akan memenggal orang itu. Nah, kan itu kebingungan, dan memang yang paling depan itu sudah ada yang dipenggal juga gitu kan. Pertanyaannya, kamu beriman atau enggak gitu. Kalau misalkan beriman, ditunjukkan, coba buktikan kamu beriman itu apa. Kalau sesuai dengan mazhabnya, sesuai dengan pendapatnya, dipersilahkan lewat. Tapi kalau tidak sesuai, walaupun ngaku beriman, walau syahadat apa segala rupa, tetap akan dipenggal gitu. Nah, Wasil bin Atha pada waktu itu lihat murid-muridnya, teman-temannya, timnya itu juga pada panik. Makanya dia bilang, jangan khawatir, selama kalian tidak berbicara apapun dan membiarkan sayalah yang menjadi perwakilan kalian, maka semuanya akan baik-baik saja. Tukang balon lewat. Nah, kemudian ketika tiba giliran Wasil bin Atha di karavan itu bertemu dengan orang-orang Khawarij langsung menghunus pedang, kemudian berkata, kamu beriman atau tidak? Wasil bin Atha dengan tenang mengatakan, saya musyrik. Saya tidak beriman, saya musyrik. Oh, maaf, kalau gitu akan saya bunuh. Wing, gitu ya. Nah, ketika pedang ini mau ditebaskan, Wasil bin Atha mengatakan, tunggu sebentar. Dia membacakan sebuah ayat, At-Taubah ayat 6. Kemudian karena membacakan ayat, maka Khawarij itu menghentikan, karena yang lagi baca Quran nggak boleh dibunuh. Kemudian Wasil bin Atha berkata pada Khawarij itu, wahai Khawarij, kenapa kalian mau membunuh saya? Padahal di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang-orang musyrik yang minta perlindungan itu tidak boleh dibunuh, harus dilindungi. Khawarij pada waktu itu langsung rapat. Oh, gimana? Oh iya, benar juga. Dilihat teksnya, oh iya benar. Lalu mereka mengatakan, baiklah, kalau begitu saya melindungi kamu dari kekejaman kami, dari pedang kami. Oh, gak bisa kayak gitu, kata Wasil bin Atha. Ini kan para muridnya makin panik. Aduh, ini kenapa guru kita malah ngeprank Khawarij? Wasil bin Atha pada waktu itu mengatakan, tunggu dulu, jangan hanya melindungi kami, karena ada di dalam ayat ini diterangkan bahwa setelah kalian semua melindungi kami, maka kalian harus mendakwahi kami dengan ayat-ayat Al-Quran. Wah, orang Khawarij bingung lagi. Oh, ya udah, ayo kita kasih tahu, dikasih dalil, dikasih Quran, dikasih sunnah, semuanya. Jadi Wasil bin Atha itu diajarin, kamu jangan jahat, kamu jangan begini, kamu harus beriman, gitu. Ya sudah, silahkan kalian pergi karena kami sudah membacakan ayat-ayat Allah. Ya tidak bisa seperti itu karena Wasil bin Atha, karena di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kalian harus membawa kami ke tempat yang aman. Rapat lagi, gimana nih? Ya itu sesuai teksnya begitu. Oh ya udah, kami akan mengantarkan kamu ke tempat yang aman. Di mana tempat tujuan kalian? Kami dari Kufah dan menuju Baghdad. Oh seperti itu. Ya udah, kami antarkan ke Baghdad. Gitu. dan sejak saat itu Wasil bin Atha itu mendapatkan pengamanan yang ekstra kuat. Karena apa? Karena dilindungi oleh Khawarij. Jadi begal, geng motor, tukang palak, ya yang segala rupa, yang debt collector apa segala rupa, tidak ada yang mau mendekat perjalanan itu karena dikawal oleh Khawarij yang sangat fenomenal kekejamannya itu. Nah, dari cerita ini kita bisa mengetahui bahwa Khawarij itu adalah orang-orang yang benar-benar tekstual, sesuai dengan kata-katanya seperti itu. Jadi kalau misalkan di dalam Al-Quran disebutkan bunuhlah, ya bunuhlah. Kalau disebutkan apa, mereka nggak ngerti teks, mereka nggak ngerti situasi, mereka nggak paham kondisi, mereka tidak bisa menghubungkan satu fakta dengan fakta yang lain. Pokoknya kalau teksnya seperti itu, ya sudah ikuti seperti itu gitu. Makanya oleh Ibnu Abbas, mereka itu disebut sebagai anjing-anjing neraka gitu. Mereka itu taat beribadah, mereka itu kuat, dan mereka itu, tapi mereka nggak memiliki pemahaman sama sekali. Jadi misalkan terhadap Ali bin Abi Thalib, mereka anggap kafir Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Karena memaafkan Muawiyah yang melakukan pemberontakan, dan Muawiyah juga itu kafir karena melakukan pemberontakan pada Ali dan sebagainya. Pokoknya kayak gitulah, tekstual banget gitu, mikirnya itu sangat sederhana gitu. Nah, itu pada akhirnya juga kan terjebak sama kebodohan mereka sendiri gitu. Makanya Nabi itu mengatakan bahwa orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang sangat taat, ibadahnya itu bahkan lebih baik daripada sahabat gitu. Karena para sahabat itu masih kontekstual gitu, tapi ini mah benar-benar tekstual. Jadi ibadahnya itu benar-benar luar biasa, sangat taat, tetapi mereka berislam hanya di tenggorokan saja, hanya sampai tenggorokan saja. Maksudnya hanya lisan saja. Mereka hanya paham teks saja, mereka hanya penghafal saja, tapi mereka tidak mengerti apapun gitu. Nah, makanya orang-orang yang semacam ini itu, kalau misalkan dalam agama itu jelas-jelas terlarang, khususnya dalam Islam. Nah,
Sedangkan dalam ilmu psikologi, dalam taksonomi Bloom, orang-orang seperti ini tuh dianggap sebagai level terbawah kecerdasan. Level terbawah kecerdasan itu adalah para penghafal. Jadi ada teksnya gini, ya mereka hafal sesuai teksnya itu, seperti itu saja gitu. Tidak paham, tidak aplikatif, tidak mampu untuk menganalisis, apalagi untuk mensintesiskan, mereka nggak paham apapun. Mereka hanya bisa menghafal, meniru sesuatu yang apa yang mereka terima, kemudian mereka lontarkan lagi. Ya benar-benar tekstual, literal seperti itu gitu. Itulah level kecerdasan yang paling dangkal dalam taksonomi Bloom itu, begitu. Nah, jadi kalau misalkan ada guru yang levelnya seperti itu, please si guru itu introspeksi dan kemudian mengubah pendekatannya, jangan tekstual. Tapi kalaupun misalkan begitu terus, maka murid-muridnya yang harus tahu diri. Mohon jangan ikut pada mereka. Karena apa? Ya karena yang tekstual itu pasti akan terjebak pada berbagai hal. Kalau misalkan dalam filsafat bahasa, misalkan Derrida, itu orang-orang yang sesuai dengan teks itu adalah orang-orang yang tidak akan bisa memahami pesan gitu. Karena misalkan sesuai dengan teks, saya ngomong gitu ya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan akal saya, karena akal saya itu maksudnya tidak seperti itu, tetapi pesan yang paling mungkin disampaikan secara lisan adalah begitu. Ketika sudah sampai pesan saya ngomong gitu ya ke orang lain, maka dia juga otaknya akan mendistorsi pernyataan saya. Jadi ada berkali-kali level di mana orang itu pada akhirnya, di mana pesan itu pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh si para pengatanya atau para penulisnya, begitu. Dan Nabi juga sebenarnya sering menggunakan kalimat-kalimat atau jebakan-jebakan semacam ini gitu. Dan ada sebuah cerita yang sangat masyhur, misalkan ada dua orang yang sedang bertengkar satu sama lain, bertengkar hebat sampai salah satu pihak itu berusaha untuk membunuh pihak yang lain gitu. Jadi mereka akhirnya kucing-kucingan kayak Tom and Jerry, dikejar ke sana ke sini gitu ya. Lari ke sana, lari ke sini. Nah, pada suatu kali si yang dikejar itu lewat ke Nabi. Nabi pada waktu itu sedang rebahan, sedang duduk selonjoran bersandar di bawah pohon kurma. Nah, kemudian si orang yang lari itu berbet, "Tolong selamatkan saya." Ngomong gitu doang, langsung lari aja gitu ya. Nah, Nabi pada waktu itu, "Kenapa selamatkan saya?" Ya udah, beliau berdiri gitu, berdiri. Nah, kemudian ada pengejar beberapa saat kemudian bawa parang gitu, bawa pedang Arab yang gede itu. Woi Muhammad, kamu lihat nggak ada orang yang lari ke sini? Kata Nabi Muhammad, saya sejak berdiri di sini saya tidak lihat siapapun. Karena pada waktu itu Nabi itu dipercaya sebagai orang yang sangat jujur dan tidak pernah melakukan kebohongan apapun, maka si pengejar itu langsung berhenti. Wah, berarti bukan lari ke sini, dia cari ke arah lain gitu. Nah, Nabi pada waktu itu berbohong tidak? Nabi secara tekstual, secara literal, etimologinya itu tidak berbohong, karena pas ada orang lewat itu Nabi sedang duduk, sedang selonjoran, terus beliau berdiri, kemudian ada orang pengejar, kemudian Nabi mengatakan, "Sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat siapapun lewat ke sini, ya kecuali kamu ini." Ya kan nggak bohong kan? Nggak bohong, makanya si orang itu lari kemudian. Ya karena Nabi berusaha untuk melindungi nyawa seseorang gitu. Cuman dalam hal ini kita juga melihat bahwa ini masalahnya adalah ketika teks itu dipermainkan, itu bisa saja gitu. Bisa saja orang-orang yang secara tekstual itu benar, tetapi secara kontekstual 180 derajat berganti gitu, berpindah pesannya itu gak sampai gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena memang teks itu tidak bisa menyampaikan pesan secara utuh. Harus sesuai dengan realitasnya, sesuai dengan situasinya, kondisinya, waktunya, tempatnya, apa segala rupa itu harus bisa dilihat. Maka sering saya sampaikan, kebenaran itu variabelnya banyak sekali. Gak bisa hanya satu, gak bisa picik gitu. Kita ngelihat tuh hanya dalam satu perspektif gitu. Bahkan perspektif teks sekalipun tuh gak bisa gitu. Atau contoh lain dah saya cerita gitu ya. Dulu kala itu ada kerajaan di Cina, kekaisaran. Kekaisaran itu lalim, tetapi karena diberontaki oleh pemberontakan yang terus-menerus, maka kondisinya melemah. Sehingga kekuatan pemberontak yang paling utama itu akhirnya bergerak ke ibu kota untuk menaklukkannya. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang biksu. Biksu itu dianggap sebagai ahli spiritual, dianggap sebagai guru dari segala bangsa, guru dari orang-orang ternama, pokoknya mah guru hebat. Makanya si para pemberontak yang berjumlah besar itu konsultasi dulu sama si ahli spiritual ini, sama si biksu ini. "Biksu, kami ingin menghancurkan raja yang sangat lalim itu dan akan menghentikan kejahatannya kepada rakyat." Dia bilang seperti itu. "Bagaimana menurut Anda?" Si biksu itu berpikir bahwa rajanya memang lalim,
Tapi kalau yang menang akhirnya adalah oposisi, oposisi itu terdiri dari banyak faksi. Mereka itu sebenarnya satu sama lain bermusuhan, dan mereka hanya bisa bersatu karena berhadapan dengan satu musuh yang sama. Makanya kalau mereka sudah mencapai puncak kekuasaan, menggulingkan kekuasaan, maka mereka akan berperang satu sama lain dan kemudian akan memperpanjang masa krisis, dan akhirnya penderitaan rakyat bukannya hilang tapi malah bertambah berkali-kali lipat. Pikiran bijaksananya si guru spiritual itu, si biksu itu berpikir seperti itu. Makanya dia kemudian mengatakan, "Nah, saya mohon maaf. Saya berkata jujur dan saya sebagai biksu tidak mungkin berbohong. Saya katakan bahwa sekarang kekaisaran mengumpulkan pasukan yang bahkan jauh lebih besar daripada yang kamu duga. Pasukan itu adalah pasukan yang tidak pernah terkalahkan sama sekali." Terus si orang ini, "Hah? Masa bisa seperti itu? Saya melihat dan mata-mata saya melihat bahwa mereka semua itu sudah tinggal sedikit pasukannya. Kami tinggal datang ke ibu kota untuk menghancurkan sisa-sisa pasukan terakhir mereka." Terus kata si biksu, "Kamu tidak tahu kekuatan yang sesungguhnya, bahwa ada pasukan cadangan yang disiapkan oleh kekaisaran dan mereka berjumlah sangat besar. Mereka tidak pernah terkalahkan, dan satu-satunya alasan kenapa kamu tidak pernah bertemu dengan mereka karena mereka ditempatkan di setiap rakyat jelata. Mereka ada di setiap rakyat jelata dan kamu bahkan tidak tahu di antara pendukung-pendukung kamu apakah ada bagian dari mereka atau tidak." Wah, dia langsung celingukan. Jangan-jangan bener-bener, jangan-jangan ini jebakan, mata-matanya salah. Yang selama ini jadi dia masuk ke ibu kota ternyata hanya untuk dikepung oleh pasukan tak terkalahkan, lalu dia akan mati semua. Jadi please lah, kata si biksu itu, kembalilah, pikirkan kembali soal pemberontakan ini. Kalau memang mau mensejahterakan rakyat, kamu bisa melakukan dengan cara yang lain, tidak harus dengan berebutan kekuasaan. Karena percaya pada si biksu itu, barulah si pemberontak itu pulang ke kampungnya dan kemudian melakukan perundingan-perundingan dengan berbagai pihak gitu. Ternyata sebenarnya si biksu itu secara literalnya tidak pernah bohong, tapi kenyataannya dia bohong. Ya, biksu kan nggak pernah bohong, tapi dia cuma mainin kata-kata. Jadi maksudnya gini, kaisar akan mengumpulkan pasukan yang tidak pernah terkalahkan. Itu yang dimaksud sebenarnya adalah pasukan petani. Pasukan petani itu tidak pernah dikalahkan karena apa? Karena dia memang tidak pernah berperang gitu. Jadi kekaisaran karena pasukannya sudah habis, sisanya tinggal sedikit, maka apa boleh buat, mereka akan menggerakkan pihak sipil yang dipersenjatai. Jadi rakyat, para petani, tukang kuli bangunan, apa segala rupa gitu, itu dikumpulkan menjadi pasukan, dilatih sedikit saja kemudian untuk menghadapi perang gitu. Makanya kan itu pasukan yang tidak pernah terkalahkan karena memang belum pernah perang, dan mereka jumlahnya sangat banyak. Kenapa? Karena rakyat sipil jumlahnya jauh lebih banyak daripada militer Cina pada waktu itu gitu kan. Kemudian pasukan itu kamu tidak akan pernah melihatnya karena ada di antara para rakyat. Ya memang seperti itu kenyataannya gitu. Nah, karena memang seperti itu gitu. Dan kemudian jangan-jangan ada di antara pasukan kamu juga yang seperti itu. Ya iya, di pasukannya si pemberontak itu kan ada para petani, ada para kuli, ada para pedagang kecil dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya secara tekstual, secara literal si biksu itu sama sekali tidak berbohong, tetapi bisa langsung membalikkan perspektif orang tentang sesuatu, begitu. Nah, jadi sekali lagi, teks itu bisa saja digunakan untuk melakukan kebohongan, bahkan yang paling tekstual sekalipun. Maka jangan pernah percaya pada teks. Jangan percaya pada omongan, tapi konfirmasi dengan pernyataan lain, lihat kondisi sekitar apa dan sebagainya, baru kita bisa memahami. Sekali lagi, jangan pernah ikuti dan percaya pada guru-guru yang benar-benar berpikir secara tekstual, karena mereka pasti akan ngaco gitu. Bahkan ketika saya bercerita tentang Cina dan pemberontakan yang barusan itu, dan saya sepenuhnya itu bohong, itu cerita fiktif yang saya karang barusan ini saja, banyak orang yang percaya terhadap hal itu. Iya kan? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.